Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you children? Miss berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di rumah. Tidak terasa sudah hampir 2 minggu kita tidak bertatap muka di kelas. Tapi bukan berarti kita tidak menambah ilmu. Mulai hari ini, waktu belajar di rumah akan diperpanjang selama 2 minggu. Miss akan mengirimkan beberapa video atau rekaman yang sehubungan dengan materi pembelajaran kita untuk menambah wawasan kamu tentang materi-materi di buku yang dipelajari. Hari ini Miss akan menjelaskan tentang tokoh utama dan tokoh tambahan beserta satu contoh cerita yang berisi tentang tokoh utama dan tokoh tambahan tersebut. Di akhir cerita nanti akan ada tugas buat kamu. So, dengarkan dengan baik cerita Miss nanti ya. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Menghilangkan tokoh utama akan merubah keseluruhan isi cerita. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang hanya sekedar menunjang tokoh utama. Menghilangkan tokoh tambahan tidak akan merubah isi cerita. Sebelum Miss mulai bercerita, Miss akan kembali menjelaskan sedikit tentang sistem tata surya kita. Karena tema ini sesuai dengan cerita yang akan kamu dengarkan. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari matahari, planet-planet, satelit alam, komet, asteroid, dan meteor yang berputar mengelilingi matahari, atau kita sebut dengan berevolusi. Matahari menjadi pusat tata surya karena semua benda langit berputar mengelilingi matahari dengan lintasan berbentuk elips. Dalam setiap revolusinya, anggota tata surya pada suatu saat akan berada dekat dengan matahari ataupun jauh dengan matahari. Tata surya kita terdiri dari matahari, 8 planet, dan 165 bulan yang mengelilingi di antara beberapa planet tersebut. Meskipun ada planet yang tidak memiliki bulan seperti Merkurius dan Venus. Dari semua benda angkasa tersebut, yang terbesar adalah matahari sebagai tata surya. Semua benda langit dalam sistem tata surya berputar mengelilingi matahari, karena matahari memiliki gaya gravitasi paling besar. 8 planet yang berada pada bagian tata surya terus berputar atau berevolusi mengelilingi matahari sekaligus berotasi pada porosnya. Planet dalam tata surya dari yang paling dekat sampai yang terjauh dari matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet di tata surya memiliki keunikan yang berbeda. Misalnya, beberapa dari planet tersebut cukup panas untuk melelehkan logam, tetapi planet yang lain sangat dingin. Ada pula beberapa planet yang tersusun dari gas sehingga tidak memiliki permukaan tanah di dalamnya. Putri Saturnus dan Pangeran Bulan. Konon pada zaman dahulu, setiap planet pada tata surya kita memiliki penghuninya masing-masing. Satu planet mempunyai satu kerajaan yang hidup di sana dan bertugas menjaganya agar tetap indah. Mereka hidup berdampingan dengan damai, tanpa mengganggu kehidupan satu sama lain. Planet Saturnus merupakan yang paling cantik di antara planet-planet lainnya. Kerajaannya termasuk yang termasyhur serta disegani. Dari sepasang raja dan permaisuri yang bijaksana,
lahirlah seorang putri cantik bernama Kanina. Suatu ketika, raja dan permaisuri mengadakan perjalanan mengelilingi tata surya dengan mengendarai bintang. Kanina yang berusia 10 tahun pun diajak serta. Seluruh kerajaan di planet-planet lain menyambut mereka dengan hangat. Kunjungan keluarga Saturnus yang terhormat memang selalu ditunggu oleh para penghuni planet. Perjalanan cukup membutuhkan waktu hingga sampailah mereka pada sebuah planet bernama Bumi. Planet itu begitu berbeda. Suhunya tidak terlalu dingin, juga tidak terlalu panas. Suatu hal yang membuat Kanina dan kedua orang tuanya heran adalah di sana tidak ada kerajaan. Malah terdapat makhluk-makhluk aneh yang tidak ditemui di planet-planet lainnya. Meskipun begitu, Bumi tetap memiliki penjaga yang setia, yaitu keluarga bulan. Keluarga bulan bukanlah keluarga kerajaan seperti yang lain. Itu karena bulan tidak termasuk planet besar, melainkan hanya sebuah satelit bagi bumi. Keluarga bulan memiliki seorang anak bernama Neil. Neil merupakan anak yang pendiam, namun sesungguhnya ia baik hati. Hal itu membuat Kanin penasaran. Sekembalinya ke istana, ia pun menulis surat kepada Neil di secarik kertas. Dibuat menjadi roket dan dilemparkannya jauh sampai ke bulan. Ia sungguh ingin mengajak Neil bermain. Selama ini, Kanin kesepian karena tidak memiliki teman di Saturnus. 15 tahun berlalu. Kanina tumbuh menjadi gadis yang periang. Menurut sang raja, sudah saatnya ia mencari pendamping hidup yang kelak akan meneruskan tahta kerajaan Saturnus. Kanina yang sudah dewasa menyadari bahwa ia jatuh cinta pada Neil. Selama belasan tahun sudah tidak terhitung banyaknya jumlah roket kertas yang terbang dari Saturnus ke bulan dan sebaliknya. Oleh karena itu, Kanin berusaha menceritakan Neil pada ayahnya. Tidak disangka, ayah Kanin tidak setuju. Baginya, Kanin harus menikah dengan sesama keluarga kerajaan. Neil hanyalah keluarga biasa yang tinggal di planet satelit, bukan penghuni planet besar. Mendengar itu, Kanina merasa sangat sedih. Ia pun menulis surat untuk memberi kabar pada Neil. Rupanya Neil juga menyimpan hati pada Kanina. Lelaki itu memutuskan untuk menyusul Kanina ke Saturnus yang berjarak 2 planet besar dari bumi. Dengan naik bintang, ia menghabiskan ratusan tahun cahaya untuk mencapai planet di mana Kanina berada. Perjalanan menuju Saturnus merupakan perjalanan terjauh dan terberat bagi Neil. Ia yang biasanya hanya mengitari bumi, kini harus menempuh ratusan kalinya. Sesampainya di Saturnus, ia takjub dengan besar planet itu yang berukuran 10 kali lipat planet bumi. Di sana juga terdapat 59 satelit alam seperti bulan, tempat tinggalnya. Tapi satu hal yang tidak diketahui oleh Neil. Perbedaan jarak yang sangat jauh dari matahari membuat Saturnus terlalu dingin untuknya. Meski begitu, ia tetap memaksakan diri melayang mengitari planet itu untuk menemui Kanina. Ia mengabaikan tubuhnya yang mulai membeku. Kekuatan pasang surut Saturnus
merobek sedikit demi sedikit bagian dari tubuh Bukunil dan menyebar di sekitar Saturnus. Tepat di ujung putaran pertama, ia melihat Kanina. Namun, ia tidak sempat menghampiri gadis itu. Tubuhnya sudah habis terkikis dan beterbangan akibat kekuatan Saturnus yang sangat besar. Partikel-partikel tubuh Nil itulah yang kemudian menjadi cincin Saturnus saat ini. Demikianlah akhir dari cerita Putri Saturnus dan Pangeran Bulan. Seperti yang Miss katakan di awal tadi, akan ada tugas buat kamu di akhir materi pembelajaran kita hari ini. Silahkan cek setelah video ini. That's all for today. Thank you very much for your attention. I miss you badly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.